Hai food lover, selamat datang di channel Citra R Lestari. Di video kali ini aku akan membuat pizza ala rumahan yang anti gagal, tinggal diikutin step by stepnya. Ini dijamin enak dan pasti ketagihan. Di sini juga aku memberikan referensi pemanggangan dengan 2 suhu. Jadi teman-teman bisa pilih di suhu mana yang lebih cocok dengan selera masing-masing. Yang penasaran cara membuatnya, ikutin terus sampai selesai. Langkah pertama, kita akan mengaktifkan raginya. Siapkan air hangat, lalu masukkan ragi instan dan gula pasir, kemudian diaduk sampai merata. Tutup dengan kain bersih, lalu diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit dan berbuih seperti ini, aduk kembali sampai merata. Untuk selanjutnya, kita akan membuat adonan roti pizzanya. Siapkan terigu di dalam wadah, lalu masukkan garam, kemudian diaduk. Selanjutnya, campurkan cairan ragi dan minyak 1 sendok makan, lalu diaduk, kemudian masukkan ke dalam adonan kering yang tadi. Untuk bahan dan takaran lengkap, cek kolom deskripsi. Aduk menggunakan garpu atau spatula sampai cairannya menyatu dengan adonan keringnya. Jika sudah seperti ini, ganti pengadukannya menggunakan tangan. Setelah mulai menyatu, pindahkan adonan ke alas kerja. Gilas adonan menggunakan tangan sampai permukaannya menjadi lebih halus. Nah, kurang lebih permukaannya seperti ini. Selanjutnya, pindahkan adonan ke dalam wadah, lalu tutup dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit. Langkah selanjutnya adalah membuat topping saus pizzanya. Panaskan minyak di atas wajan dengan api sedang. Kemudian masukkan bawang bombay setengah buah yang sudah dipotong kecil, lalu dimasak sampai agak layu. Selanjutnya masukkan bawang putih sebanyak 2 siung yang sudah dicincang halus, lalu ini dimasak sampai harum saja. Kemudian masukkan saus bolognese instan, ini bisa merek apa saja, sesuai dengan selera teman-teman. Lalu diaduk sebentar. Selanjutnya masukkan garam, gula, oregano, dan merica. Untuk bahan dan takaran lengkap, cek kolom deskripsi. Kemudian diaduk sampai merata. Jangan lupa tes rasa sesuai dengan selera masing-masing. Masak sampai saus lebih mengental. Jika sudah seperti ini, matikan kompor. Untuk selanjutnya, setelah adonan diistirahatkan 30 menit, pindahkan adonan ke alas kerja. Tekan-tekan sedikit, lalu ratakan dengan rolling pin. Bentuk adonan seperti lingkaran seukuran dengan loyangnya, kurang lebih 28-30 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu pindahkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi sedikit minyak. Hati-hati memindahkannya agar bentuknya tidak berubah. Ratakan adonan dan tekan-tekan adonan seperti ini. Untuk bagian pinggirannya ditekan-tekan membentuk mangkuk seperti ini. Pendek aja, tidak usah terlalu tinggi. Jika sudah rapi seperti ini, tusuk permukaan adonan menggunakan garpu sampai merata, agar saat dipanggang bagian tengah adonan tidak menggelembung. Untuk selanjutnya, tuang dan oles bagian permukaan adonan dengan saus pizzanya. Oleskan sampai semua permukaan adonan tertutup saus pizzanya.
Lalu susun seperempat bagian keju mozzarellanya di atas saus pizzanya. Untuk topping selanjutnya, susun beef slice atau sosis atau sesuai dengan selera. Untuk toppingnya ini, teman-teman bebas menggunakan topping apa saja ya, ini bisa diganti. Topping selanjutnya, aku mau pakai jamur champignon, ini juga bebas, teman-teman bisa menggunakan jamur yang lain. Untuk layer terakhir, susun 3/4 bagian keju mozzarellanya. Selanjutnya, untuk menambah aroma dan mengeluarkan rasa khas dari pizzanya, taburkan oregano di atasnya. Di sini aku membuat 2 buah pizza dengan adonan roti pizza yang sama dan topping yang sama. Yang membedakan, pizza yang satu menggunakan beef slice, sedangkan yang satu lagi menggunakan sosis. Tapi untuk keseluruhannya sama persis. Nah, untuk pemanggangannya, pizza yang satu dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius dan pizza yang satu lagi dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Teman-teman nanti bisa lihat hasilnya. Langkah selanjutnya, panggang pizza di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu 180 derajat atau 200 derajat Celcius sesuai dengan pilihan, api atas dan bawah selama 20 menit. Untuk waktunya sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan pizza dari oven lalu diamkan sebentar. Nah, ini dia pizza homemade-nya udah jadi. Ini hasil pizza yang dipanggang menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Pizzanya wangi banget, penampilannya cakep, rasanya enak dengan paduan topping dan keju yang gurih, dijamin semua pasti suka. Nah, ini pizza kedua yang dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Ini wangi dan penampilannya sama, sangat menggugah selera, rasanya pun sama enaknya. Menurutku yang membedakan ini di hasil roti pizzanya. Untuk yang dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius cenderung lebih empuk dan lebih tebal. Sedangkan yang dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius, roti pizzanya lebih tipis menuju crunchy. Tapi menurutku dua-duanya sama-sama enak, tergantung selera masing-masing. Oke semua, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Boleh banget komen ya untuk ide resep video selanjutnya. Semoga suka videonya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.